Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Bagus Dewanto. Saya mahasiswa dari Fakultas Agama Islam Prodi Manajemen Pendidikan Agama Islam Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya akan mewawancarai beberapa masyarakat mengenai aktualisasi nilai-nilai Pancasila. Nah, berikut ini adalah hasil video wawancara saya bersama beberapa masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Bagus Dewanto. Saya mahasiswa dari Fakultas Agama Islam Prodi Manajemen Pendidikan Agama Islam Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya akan mewawancarai mengenai aktualisasi nilai-nilai Pancasila. Tapi sebelum itu, saya ingin narasumber untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ujang, saya warga dari Tangerang. Baik, terima kasih Bapak Ujang yang telah memperkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Bagus Dewanto. Saya mahasiswa dari Fakultas Agama Islam Prodi Manajemen Pendidikan Agama Islam Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya akan mewawancarai seseorang mengenai aktualisasi nilai-nilai Pancasila. Tapi sebelum itu, dipersilakan untuk narasumber memperkenalkan diri terlebih dahulu. Terima kasih buat kakaknya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Falini Ramadhani dari Universitas Negeri yang ada di Indonesia, dan saya seorang mahasiswa. Baik, terima kasih atas perkenalannya, Kak Fali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Bagus Dewanto. Saya mahasiswa dari Fakultas Agama Islam Prodi Manajemen Pendidikan Agama Islam Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya ingin mewawancarai seseorang narasumber mengenai aktualisasi nilai-nilai Pancasila. Tapi sebelum itu, dipersilakan untuk narasumber memperkenalkan diri terlebih dahulu. Terima kasih Mas Farhan. Iya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alim Syahani. Saya dari warga sipil biasa. Biasanya aku teman dengan narasumber. Oke, terima kasih Pak. Oke, untuk pertanyaan pertama, menurut Bapak, pengertian Pancasila secara umum itu apa ya, Pak? Pancasila itu merupakan nilai luhur atau sebuah ideologi bangsa Indonesia. Menurut Kakak, pengertian Pancasila secara umum itu apa ya? Menurut saya, pengertian Pancasila secara umum merupakan sebuah dasar negara, dasar hukum, juga apa namanya, juga identitas negara, juga pedoman hidup bagi kita rakyat Indonesia, gitu kan. Menurut Mbak, pengertian Pancasila secara umum itu apa ya, Mbak? Pancasila itu pengertian umumnya itu kan dasar ideologi suatu negara. Jadi Pancasila itu dasar hukum, bisa jadi dasar hukum dari suatu negara. Apakah Bapak masih ingat kapan lahirnya Pancasila? Pancasila itu lahir tanggal 1 Juni. Oke. Apakah Kakak masih ingat kapan lahirnya Pancasila? Kalau masih ingat, kapan ya, Kak? Tentu masih ingat, karena nggak ingat kan. Lahirnya Pancasila itu tanggal 1 Juni. Selanjutnya, apakah Mbak masih ingat kapan lahirnya Pancasila? Kalau masih ingat, kapan ya, Mbak?
Pancasila itu lahir tanggal 1 Juni 2019. Apakah Bapak masih ingat butir-butir Pancasila? Kalau masih ingat, tolong sebutkan. Masih saya sebutkan: 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apakah Kakak masih ingat butir-butir Pancasila? Kalau masih ingat, tolong dijelaskan, Kak. Oh, yang 5 kan Pancasila kan ada 5 kan, panca ada sila. Jadi yang pertama itu yang ketuhanan yang Maha Esa, 2. kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. itu persatuan Indonesia, 4. itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan kan. 5. itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, apakah Mbak masih ingat butir-butir sila dalam Pancasila? Kalau masih ingat, tolong disebutkan. Butir-butir Pancasila itu ada 5. Yang Ya. pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, seberapa penting kita mengenal Pancasila dan kenapa? Sangat penting karena yang tadi saya bilang, Pancasila itu bisa dijadikan nilai pedoman dalam kehidupan kita bermasyarakat. Selanjutnya, seberapa penting kita mengenal Pancasila Menurut dan saya, kenapa? menurut saya sangat penting karena Pancasila itu kan dasar negara kita ya, juga dasar hukum kita. Jadi kita harus tahu bahwa setiap hukum di Indonesia itu harus merujuk pada Pancasila, serta Pancasila itu kan juga identitas negara ya. Jadi kita bisa mencerminkan bahwa kita rakyat Indonesia ini memiliki sebuah identitas yang namanya Pancasila. Oke, selanjutnya, seberapa penting kita mengenal Pancasila dan kenapa? Itu penting banget ya kalau buat aku, karena Ya. tadi pengertian dasar Pancasila sebelumnya itu ideologi dari satu bangsa gitu loh. Jadi dia dasar hukum dari satu bangsa. Contohnya dari nilai-nilai yang ada, kayak ketuhanan Maha Esa, semuanya itu pengaruh gitu dalam satu bangsa. Kalau misalnya kena ngejalanin salah satunya, Iya. kayak jadi gimana sih, nggak hidup aja gitu. Oke, selanjutnya, apa arti makna dari sila pertama yang terdapat dalam Pancasila? Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Menurut saya itu artinya berarti kita harus mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa, dan juga kita tidak boleh memaksakan suatu kepercayaan kepada orang lain. Selanjutnya, Kak, apa makna arti dari sila pertama yang terdapat dalam Pancasila? Oh, kalau menurut saya sih ya, menurut saya kan itu ketuhanan yang Maha Esa, dimana itu berarti kita rakyat Indonesia harus mematuhi perintah Tuhan kita yang kita percayai, dan juga menjauhi larangan agama kita, juga melaksanakan perintah yang diperintahkan kita oleh agama gitu kan. Ya menurut saya itu sih. Apa makna arti dari sila pertama yang terdapat dalam Pancasila? Ya, kalau menurut aku dari sila pertama kan ketuhanan yang Maha Esa, jadi Tuhan itu satu. Nah, di Indonesia ini ketuhanan yang Maha Esa itu satu. Kita juga harus rukun gitu orang kayak antar umat beragama, kita juga harus bisa hidup berdampingan di antara dua agama yang berbeda dengan cara kita nggak rasis kayak gitu ya. Terus menghormati antar agama. Kalau misalnya yang satu lagi ngadain ibadah nih, kita kalau bisa jangan ganggu deh, tapi jangan ikut-ikutan juga gitu, karena ya udah buat mereka agama mereka, buat kita agama kita.
Selanjutnya, bagaimana contoh penerapan sila dalam Pancasila yang berkaitan dengan kehidupan di masyarakat? Penerapannya salah satunya itu kalau kita sedang rapat RT, biasanya kalau ada suatu hal baru atau masalah di tingkat RT, biasanya kita suka ada rapat musyawarah dari RT, RW sampai kelurahan untuk mencari solusinya bagaimana. Itu merupakan dari sila keempat ya. Yang selanjutnya, bagaimana contoh penerapan sila dalam Pancasila yang berkaitan dengan kehidupan di masyarakat? Kehidupan masyarakat tentunya, apalagi di rukun tetangga ya, RT ya, tetangga atau itu pasti ada tuh penerapannya. Kayak di sila ketiga kan Persatuan Indonesia, di mana kita harus selalu bersatu gitu kan, gotong royong contohnya. Juga kalau misalnya ada acara kayak misalnya Maulid Nabi gitu, itu sila pertama juga sila ketiga kan juga diaktualisasi tuh, ketuhanan sama persatuan kan, kita digotong royong buat itu acaranya. Itu udah itu aja kayaknya. Bagaimana contoh penerapan sila dalam Pancasila yang berkaitan dengan kehidupan di masyarakat? Aku mau ambil contoh yang ketiga, Persatuan Indonesia. Iya. Kita bisa ambil contoh dari kegiatan masyarakat aja deh, persatuan gitu kan, persatuan. Kita bisa ambil dari si gotong royong nih, Iya, setiap gotong royong. weekend ya, Iya. terus kayak ngadain kerja bakti, itu juga menurut aku udah termasuk mencerminkan nilai dari Pancasila. Yang terakhir, apakah ada kendala dalam penerapan nilai-nilai Pancasila? Kalau ada, bisa sebutkan salah satunya, Pak. Kalau kendalanya, contohnya itu kita nggak bisa melarang, mengontrol tindakan dari seseorang. Misalnya kalau ada musibah atau kecelakaan, biasanya itu orang itu bukannya menolong dulu, tapi malah memfoto atau memvideokan lalu menguploadnya, dan itu menurut saya bertentangan dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, kurang etis. Terima kasih Bapak atas wawancaranya, kurang lebihnya mohon maaf. Sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang terakhir Kak, apakah ada kendala dalam penerapan nilai-nilai Pancasila? Kalau ada, bisa sebutkan salah satunya. Ada pasti, apalagi sila kelima yang ininya kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau kita lihat sekarang kan banyak tuh kasus-kasus ya yang tidak sesuai lah sama keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kayak misalnya tajam ke bawah tumpul ke atas, gitu kan, sama ya menurut saya juga mungkin persatuan Indonesia juga ya pasti ada yang adu domba atau apa begitu pasti. Nah, itu aja sih menurut saya. Oke, terima kasih Kak atas jawaban-jawabannya. Sama-sama. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Kak, yang terakhir, apakah ada kendala dalam penerapan nilai-nilai Pancasila? Kalau ada, bisa disebutkan salah satunya. Sebenarnya kalau kendala itu kan tergantung pribadi masing-masing ya. Cuma kalau aku kayak ada sedikit yang melenceng gitu. Kita ambil contoh waktu dekat ini ya. Iya. Kayak si yang kasus pemerkosaan pemilik pondok pesantren. Iya. Itu menurut aku sangat melenceng jauh banget dari si nama Pancasila ini, dari yang kemanusiaan yang adil dan beradab gitu. Dimana manusia harusnya punya adab gitu. Kalau ini kayak enggak. Baik, terima kasih Kak atas wawancaranya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulan yang saya bisa dapat ambil dari beberapa narasumber yaitu Pancasila adalah dasar hukum dan ideologi sebagai identitas negara Indonesia, dan penerapan Pancasila itu sangatlah penting.
karena menjadi pedoman hidup bagi bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain itu, masih banyak kendala-kendala yang harus dihadapi oleh masyarakat dalam penerapan nilai-nilai Pancasila, seperti contoh dari sila kedua dan sila kelima, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian video wawancara saya bersama beberapa narasumber. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.